Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spesifikasi salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Mazda Biante 2.0 Matic tahun 2012. Nah, ini tampilan sekilas dari luar ya. Sekarang kita coba periksa secara keseluruhannya. Kita langsung saja kita lihat spesifikasi apa saja yang ada di Mazda Biante ini. Nah, untuk lampu ini lampu sudah kristal reflektor. Nah, ini proyektor. Terus habis itu di bagian bawah sudah dilengkapi dengan fog lamp. Nah, terus habis itu lampu sennya ada di sini di bagian bawah tuh, warna kuning. Nah, untuk grillnya dia modelnya panjang ya, dari lampu kiri dan kanan, dan lampunya sipit ya. Jadi bentuknya juga cukup futuristik. Lambang Mazdanya besar sekali. Nah, di bagian bawah ada kisi-kisi buat menambah pendinginan pada mesin. Nah, sama lampunya ini sudah HID ya, sudah HID. Nah, di sini kristal reflektor. Nah, di bagian sini kristal reflektor juga untuk fog lampnya. Nah, terus untuk kap mesinnya dia polos, semprotan air wipernya nyempil di sini. Nah, ada dua. Terus habis itu wipernya dia ada dua ya di bagian depan. Nah, terus kita ke bagian samping. Nah, ini ada semacam garnish ya yang memanjang langsung nyambung ke bagian kaca ya, jadi menambah kesan futuristiknya. Nah, terus kita ke bagian ban ini masih tebal nih, masih ada 80%. Nah, di bagian sini dia velgnya warnanya warna silver, bautnya 5, ada lambang Mazdanya di tengah. Nah, untuk remnya sudah cakram ya bagian depan. Terus untuk ukuran bannya sendiri ini di 205/65 R16. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, untuk bodi samping-sampingnya nih termasuk yang bersih juga ya. Jadi tidak ada list-list apa-apa, polos saja. Terus habis itu spion sudah elektrik dan sudah retract ya. Ada lampu sennya juga ada sewarna dengan bodi. Nah, terus habis itu untuk handle tangannya dia modelnya model tarik. Terus habis itu ada tombol buat dia sudah keyless entry ya, jadi tinggal pencet aja bisa untuk buka pintu. Nah, untuk ini kuncinya sendiri dia keyless entry ya. Terus habis itu tapi di sini kalau ditarik ada kunci anak kuncinya kalau darurat untuk buka. Nah, untuk buka pintunya tadi bisa dengan tombol atau bisa dengan pencetan gini ya. Nah, kita buka, oke, bisa kita buka. Nah, sekarang kita cek bagian dalam. Nah, cuman sebelum kita cek di bagian dalam, kita mau coba lagi nih, karena Mazda Biante ini jika kita lupa mengunci pintu, jika kita menjauhi pintu, dia akan terkunci sendiri seperti itu. Nah, dia akan terkunci sendiri ya. Jadi kita ngerasa aman kalau kita beli mobil ini ya. Lupa dikunci, dia akan kekunci sendiri apabila kita jauh, kuncinya jauh terhadap mobil. Oke. Nah, sekarang kita periksa. Kita mulai dari door trim. Nah, ini door trim warnanya warna beige. Nah, ini dia warnanya coklat agak ketuaan, sudah di red trim lagi ya dengan bahan semi kulit. Nah, terus habis itu di bagian sini ada tombol untuk electric mirror, nih tombol retract-nya. Terus di sini ada tombol buat power window di keempat sisinya, sisi pintunya di sini buat ada lock unlock power window. Di sini ada tempat buat kita pegangan apabila kita mau dorong atau tarik pintu. Nah, di bagian bawah sini di bagian sini ada handle buat buka pintu, sama di sini ada buat lock unlock pintu. Nah, terus di bagian sini ada kisi-kisi speaker, cup holder, serta tempat penyimpanan terbuka. Nah, di bagian pintu mobil, sealer pintu juga perlu kita periksa nih untuk memastikan mobil aman pintunya ya. Apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian, dan apabila sealer pintu itu cacat atau rusak, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Nah, ini tampilan dashboard. Nanti juga kita akan periksa satu persatu, jangan di skip video ini. Nah, terus kita ke bagian ini, jok ya. Nah, jok depan terpisah dua, jadi jok supir, jok penumpang, senderan kepala terpisah, bisa diatur level ketinggiannya. Seat belt 3 titik ada 2, bisa diatur ketinggiannya juga nih ya. Nah, terus habis itu untuk jok supir sendiri, nah dia ada senderan tangan. Terus di bagian sini ada buat reclining, di sini buat naik turunin jok. Nah, di sini ada buat maju mundurin jok.
Nah, terus di bagian sini, nah bisa kita periksa juga nih, jangan sampai ada karat atau sisa lumpur di bagian bawah. Terus habis itu di bagian sini ada buat apa namanya tuh, rem handbrake tapi di kaki ya, rem tangan tapi di kaki. Nah, di sini ada ini apa namanya, tuas buat rem, di sini buat gas. Nah, di sini buat kita buka kap mesin. Nanti kita lihat juga mesin, jangan di skip video ini. Nah, terus bagian sini ada buat ini ya, apa namanya, buat bensin. Cuman saya nggak buka karena takut nanti sliding doornya tidak bisa kebuka kalau bensin kebuka. Nah, terus di bagian sini ada tempat penyimpanan. Nah, terus habis itu ada tombol buat sliding door kiri dan kanan ya. Jadi di sini masih ya, ini coba kita buka nih. Nah, jadi masih berfungsi. Nah, normal. Di sini juga yang sebelah kanan juga masih berfungsi normal ya tuh. Nah, oke, sekarang kita tutup lagi. Nah, oke. Nah, ini juga sekarang kita tutup lagi. Nah, oke. Dengan remote juga bisa, tombol dari depan juga bisa buka pintu ya, sliding doornya. Nah, di sini ada kisi-kisi AC, tempat naruh koin nih. Nah, terus di sini ada, nah saya bilang ini switch. Jadi dia buat bukan start stop engine button tapi dia switch ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung lanjut. Ini ya, oke, kita ke cluster, bagian cluster speedometernya dulu. Sekarang kita coba on kan saja mesin ya. Oke. Nah, ini posisi on. Sekarang kita posisi starter. Nah, ini on dulu, ini on, posisi starter. Nah, pastikan bahwa nyala mesinnya tuh nyala jreng ya. Kalau tidak, berarti ada kemungkinan salah satu permasalahannya di akinya sudah soak atau di damo starternya yang bermasalah. Nah, oke. Nah, sekarang kita ke bagian depan. Nah, ini secara keseluruhan dia ada di tengah. Semua informasi ini ada di tengah. Jadi kita mulai dari sini dulu nih. Nah, di sini ada kalau handbrake nyala, dia nyala. Terus habis itu kalau supir tidak pakai seatbelt dia nyala, pintu kebuka dia nyala. Nah, ini indikator buat RPM, nah indikator buat kecepatan. Nah, di sini ada keterangan transmisinya posisinya di mana. Nah, di sini ada apa namanya itu, indikator buat bensin. Nah, di sini ada buat suhu mesin. Nah, di bagian sini ada, nah ini kilometernya sekarang sudah berjalan di 105.000. Terus di bagian ini ada trip, di sini ada suhu AC, di sini ada ventilasi luar dalam, di sini ada AC belakang nyala. Nah, di sini ada nano. Nah, di sini ada ini kecepatan angin, keterangan kecepatan angin AC. Di sini arah semburan angin AC. Nah, di sini ada jam digital. Jadi display semuanya lengkap di bagian sini. Oke. Nah, terus kita ke bagian setir. Nah, untuk setir, nah ini dilapisin dengan kulit. Nah, terus di bagian sini ada pengaturan wiper depan, lampu sen dulu. Lampu besar, lampu kecil, lampu sen serta lampu dim. Nah, di sini ada pengaturan buat wiper depan belakang serta air wiper. Nah, di bagian sini ada kontrol buat audio ya. Jadi audio bisa dikontrol dari sini. Nah, terus sudah dilengkapi dengan airbag. Nah, terus habis itu di sini ada tempat nyempil juga nih buat naruh-naruh barang-barang kecil. Nah, terus dia ini service record terakhirnya. Nah, kita ke bagian sini. Nah, ini ada tombol-tombol buat jam, pengaturan jam dan pengaturan info di display depan sini. Nah, terus di sini ada tombol lampu hazard. Nah, audio sudah, ini Alpine dia sudah lengkap, bisa TV ya, TV, terus CD, MP3, radio FM AM. Terus habis itu kita lanjut lagi, kisi-kisi AC ada 2. Terus habis itu tuas transmisi di sini, model sport juga ada sama low ya. Nah, ya, terus habis itu udah. Terus habis itu di bagian sini ada kontrol buat AC. Nah, jadi sini buat mati nyalakan AC, anginnya tetap nyala. Di sini ada mode arah semburan angin AC. Di sini buat kontrol mati nyalakan AC bagian belakang. Di sini ada ventilasi luar dalam dan di sini ada defogger depan dan defogger belakang. Nah, diputar untuk suhu AC. Ini buat auto climate controlnya. Nah, di sini ada buat besar kecilin angin AC. Nah, di sini ada buat matiin AC secara keseluruhan. Nah, di sini ada tempat buat nyelipin kartu-kartu atau kertas-kertas ya.
Seperti itu, kayak kartu parkir atau apa ya, seperti itu. Nah, di bagian bawah lagi ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada power outlet. Nah, di bagian sini tengah, nah ada, nah ini nih, ini ada kunci seat belt. Nah, di kunci seat belt juga bisa kita lihat nih, kalau ada karat atau sisa lumpur berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup, agak buram. Nah, di sini juga ada nih, masih lengkap buku servis, buku manual, serta ada buku-buku yang lain ya. Jadi buku informasi tentang audio serta serta beberapa bon. Saya lihat tadi ada beberapa bon servis. Nah, di bagian sini ada kisi-kisi AC, airbag. Terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus habis itu di bagian sini ada cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Di sini jika kita mau tarik atau tutup pintu, ada tuas power window, ada tuas buat buka pintu, ada ini buat lock unlock pintu. Nah, di bagian atas di sini handle, modelnya model retract, terus sun visor, ada cermin, ada tutup, tidak ada lampu. Nah, lampu baca di sini spion, sudah bisa diatur level kesilauannya secara manual. Nah, di sini ada sun visor, ada cermin, ada tutup, tapi tidak ada lampu. Nah, di sini ada tempat buat nyelip-nyelipin kartu atau dokumen-dokumen kecil. Oke. Nah, kita sudah lihat. Sekarang kita buka saja nih jendelanya. Sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian sini. Nah, ini bukanya gampang, tinggal kita tarik. Nah, dia terbuka secara otomatis ya, karena sudah power sliding door. Nah, sekarang kita periksa. Nah, ini jok bagian tengahnya ini dia terpisah jadi dua. Nah, bisa digeser nanti ke kiri atau ke kanan, bisa kita geser apabila kita mau 3 penumpang dewasa duduk di bagian tengah. Nah, ini ada senderan tangan, ada 2. Terus habis itu bisa reclining juga bisa. Nah, ini buat gesernya nih, geser agak ke tengah, jadi bisa dempet nanti. Nah, ini sini juga buat maju mundurin ya. Oke. Nah, di bagian sini ada, kita ke belakang dulu deh biar lebih enak. Senderan kepala nih ada 3 jadinya, ini setengah-setengah yang bisa diatur level ketinggiannya. Nah, terus kita ke bagian belakang, bisa 3 penumpang juga duduk. Tapi yang bagus sih memang dewasa 2, 1 anak-anak di tengah masih oke. Senderan kepala ada 3 yang bisa diatur level ketinggiannya. Nah, seat beltnya di bagian belakang juga sudah 3 titik, ada sini 3 titik. Nah, terus habis itu ada kisi-kisi AC, ada handle tangan sama ada gantungan baju. Nah, di sini lampu baca. Nah, di sini ada handle tangan sama gantungan baju. Handle tangan juga model retract ya. Nah, di sini ada cup holder 2. Nah, di sebelah sini polos, tidak ada apa-apa. Oke. Nah, di bagian sini kita periksa. Nah, di sini ada cup holder, terus habis itu ada tempat penyimpanan terbuka. Kisi-kisi speaker. Nah, di sini buat power window, di sini buat handle buka pintu, di sini buat lock unlock pintu. Nah, terus di bagian atas ada handle tangan modelnya retract, ada tempat gantungan baju, ada kisi-kisi AC, ada lampu baca. Di sini kisi-kisi AC lagi, handle tangan, gantungan baju nih. Ini model retract juga. Nah, di sini ada kontrol AC. Kontrol AC nih kecepatan angin AC ditambah dengan ini ventilasi arah semburan AC bisa ke depan saja atau kaki. Nah, terus habis itu ada LCD TV di senderan kepala ya, seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu di bagian sini ada buat gantungan barang maksimal 4 kilo, ada tempat penyimpanan. Nah, oke. Nah, mungkin bagian tengah sama bagian belakang sudah kita periksa. Sekarang kita tutup lagi pintunya. Kita lanjut. Nah, di sini ban masih sekitar 80% lebih masih ada. Ukuran velg, ukuran ban sama. Terus bautnya juga sama 5. Rem belakang juga sudah cakram. Pengisian bensin ada di sebelah kanan. Nah, lampu belakangnya pun juga begini nih. Jadi ngambil dari bagian sisi samping, dia langsung lanjut ya, langsung lanjut ditambah dengan garnish lampu sampai ke bagian sini. Jadi makanya mobil ini bentuknya cukup unik. Nah, kaca belakang sudah dilengkapi dengan defogger. Nah, di bagian sini ada wiper belakangnya. Nah, lampu kristal reflektor. Nah, di sini lampu senja, lampu rem, di sini lampu sen, di sini lampu mundur. Ada tulisannya Mazda di
dalam ini ya, dia di dalam panel apa namanya itu, kayak semacam mika ya. Nah ini ada Biante. Nah di sini sama seperti itu, lampu sen, lampu senja, lampu rem, serta di sini lampu mundur, tempat naruh plat. Terus habis itu ada list chrome, terus sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Nah di sini ada mata kucing. Nah sekarang kita periksa bagasinya ya. Nah sealer pada pintu bagasi juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya aman ya, kondisinya aman. Agak buram, kenapa buram nih? Nah coba kita biar fokusnya. Nah sealer pintu, tulangan-tulangan pintu kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah terus ini bagian bagasinya cukup besar. Nah cuman memang bannya sudah diganti dengan full size nih sama pemiliknya ya, pemilik sebelumnya. Nah di bagian sini ada toolkit ya, toolkit dongkrak di mana ya, toolkit. Nah di sini, juga ada lampu nih, lampu buat bagasi. Nah jok bisa didorong ke depan, oke, untuk nambah space bagasi. Nah sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian samping. Ban ketebalannya di atas 80% sama. Terus habis itu di sini juga nih bisa kita periksa. Nah oke. Nah sealer pintu bagian tengah nih, di bagian sini nih, di sini sama. Kita bisa periksa ke bagian belakang. Nah bagian belakang bisa kita periksa juga nih. Nah bagian sini sealer nih kita periksa juga ya. Oke, sekarang kita tutup pintunya. Sekarang kita lanjut ke bagian sini. Nah sini ada tombol juga buat keyless entry. Nah sekarang kita periksa ke bagian door trim. Nah ini kondisi door trim. Ini sealer bagian pintu. Nah ini tampilan bagian depan. Oh kuncinya ada di situ tuh. Ya oke. Sekarang kita lanjut. Nah spion warna body, ada sennya, sudah retract dan sudah ini elektrik ya. Nah ini ban ketebalan hampir sama semuanya. Sekarang kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu bagian mesin. Nah untuk buka mesin, nah tadi pakai tuas dari dalam. Nah ini buat penguncinya nih, kita agak dia di tengah ya, tengah, kita dorong ke kanan. Nah Mazda Biante ini mengusung mesin 2000 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah terus habis itu yang perlu kita periksa lagi nih bagian atas. Pastikan bahwa sealer kap mesin aman, dan bagian dalam kap mesin pastikan bahwa tidak ada perbaikan atau reparasi untuk memastikan mobil aman, tidak bekas tabrak. Nah apron dia ketutup plastik di sini, jadi bisa kita lihat juga di sini lipatan yang ada di samping. Kita periksa, kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah terus habis itu kita mulai saja. Nah terus kita bisa periksa di bagian depan sini radiator, tapi ketutup ya radiatornya. Nah terus habis itu di sini ada buat pengisian air radiator, tutupnya. Nah di sini buat ada tangki radiator cadangan, radiator coolant ya. Nah ini buat pengisian cadangan radiator coolant. Nah terus kita ke bagian sini lagi. Nah di sini ada filter udara buat mesin. Nah di sini ada kotak spring dan relay. Nah di bagian sini ada buat aki ya, ada penyimpanan aki. Di sini ecu, dia tertutup juga. Nah terus di bagian atas ada cover mesin. Nah di sini buat pengisian oli mesin. Nah di sini ada tuas yang warna kuning buat mengecek level level oli mesin. Nah terus di bagian sini ada buat minyak power steering. Di sini buat pengisian air wiper. Nah di bagian sini ada buat pengisian minyak rem ya. Oke. Nah terus habis itu di bagian sini ada tuas buat apabila kita tarik untuk melihat level dari mesin transmisi. Nah oke, mungkin ini saja yang ada di dalam mesin Mazda 2 ya. Mazda Biante ya. Oke. Nah mungkin sekian saja spesifikasi mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Mazda Biante 2.0 Matic tahun 2012. Nah apabila berminat terhadap mobil ini, silahkan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, serta harga lengkap kami cantumkan di video ini ya. Nah untuk pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Nah jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil.
Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus habis itu performa mesin, kaki-kakinya masih oke atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, terus maticnya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak. Nah, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri ini terletak di sini nih, di hook ya, di hook nih di belakang sini. Nah, stok mobil juga masih banyak, silahkan bisa dipilih dan di test drive. Nah, posisi kita ada di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau pos di Harapan Indah Bekasi. Ini gerbang utama. Menuju Zal Motor juga mudah, tinggal lurus, ada bundaran, belok kiri sedikit pas di hook. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Nah, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol ya. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Nah, jangan lupa juga ya follow di sosmed kami ya, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Mazda yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya juga dan di-share atau bagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.